Baik jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Muzammil ayat yang terakhir. Surat yang ke-73. Mari kita awali majelis tadabbur kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita senantiasa mengawalinya tadabbur metode tadabur ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik jemaah sekalian, kita akan membahas mentadabburi surah Al-Muzammil, yaitu surat yang ke-73. Surah Muzammil, surah yang ke-73, ayat yang terakhir. Sudah ketemu? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfah
min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharun وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, ya'lamu, mengetahui, annaka, bahwasanya kamu, taqumu, menegakkan, adana, kurang, min sulusayil laili, dari 2/3 malam, wa nisfahu, dari setengahnya malam, wa sulusahu, dari 1/3-nya malam, wa ta'ifatun, dan bersama sekelompok, minal ladzina, dari orang-orang, ma'aka, yang bersamamu, wallah, dan Allah itu, yuqaddirul laila, yang menentukan batas malam, wan nahara, dan siang hari. Alima, ia telah mengetahui, allan tuhsuhu, bahwasanya kalian tidak akan mampu melakukannya. Fataba, maka ia menerima taubat, alaikum, atas kalian. Faqra'u, maka bacalah, ma tayassara, apa-apa yang termudah, minal Qur'an, dari Al-Quran. Alima, ia juga mengetahui, an sayakunu minkum, bahwa akan ada di antara kalian, mardo, yang sakit, wa akharun, dan yang lain, yadribuna, mereka bekerja, fil ardi, di muka bumi, yabtaguna, mencari, min fadlillah, dari karunia Allah, wa akharun, dan yang lain juga, yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Faqra'u, maka bacalah, ma tayassara minhu, segala yang termudah darinya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa aqridullah, dan tegakkanlah kepada Allah, qardan hasanah, dengan kesungguhan yang terbaik. Wa ma tuqaddimu,
dan apa-apa yang kalian dahulukan, li anfusikum, pada diri-diri kalian, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapatkannya, indallah, di sisi Allah, huwa, itu, khairan, lebih baik, wa a'zam, dan lebih mulia, wa a'zam, dan lebih besar, ajra, pahalanya. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafur, Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Baik, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar banyak tentang kosakata bahasa Al-Qur'an. Nah, di situ ada bahasa sulusai, nisfun, sulus. Nah, ini hitungan, bahasa hitungan. Kemudian ada lagi apa? Tayassar, yang termudah. Tayassar, yang termudah. Kemudian sudah itu aja yang sulit kayaknya. Wa aqridu, qardon ini asli artinya adalah qard, meminjamkan. Ini di sini kita bisa artikan bersungguh-sungguh, berjuang penuh. Ya. Baik, inilah surah Al-Muzammil. Al-Muzammil itu diambil dari ayat yang pertama, namanya ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Surah ini Makkiyah, diturunkan di Mekah. Menurut ahli tafsir, kecuali ayat wasbir ala ma yaqulun, kemudian juga ayat terakhir inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, al-ayat. Ayat-ayat ini diturunkan di Madinah, selebihnya yang lain diturunkan di Makkah atau sebelum hijrah. Perintah awalnya itu Allah memerintahkan sholat malam itu qumil laila illa qalila, tegakkan sholat malam, qiyamul lail itu sepenuh malam. Yang tidak ditegakkan itu sedikit saja, artinya sedikit saja tidurnya, tapi lebih banyak qiyamul lail. Qumil laila illa qalila, wa nisfahu, kalau itu tidak setengahnya, setengah malam. Auzid alaihi, atau tambah. Warattilil Qur'ana tartila, tambah waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dan menurunkan ayat-ayat yang berfungsi sebagai nasikh. Nasikh itu artinya meringankan hukum, atau yang tadinya wajib dituntaskan, dicukupkan menjadi tidak wajib lagi, kemudian sifatnya menjadi nafilah. Seperti surat Al-Isra ayat 78 ya, 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi
nafilatan lak. Tapi nafilah itu di situ bukan bermakna sunnah, karena tujuannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna wajib. Tapi khususan lin nabi, kekhususan untuk nabi. Jadi qiyamul lail itu kalau untuk nabi wajib. Tapi kalau untuk kita hukumnya para ulama sepakat sunnah, atau disebut dengan sholat tatawu, sholat yang di luar kewajiban, sholat nawafil, sholat yang sunnah. Kalau Imam Syafi'i menyebutnya sholat qiyamul lail itu sholat nawafil, sholat nafilah. Tapi kalau Abu Hanifah menyebutnya adalah sholat sunnah. Dan ada namanya sunnah, ada namanya mandub, ada masnunah, ada mandubah. Kalau mandubah itu sunnah biasa, kalau masnunah itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Itu qiyamul lail. Yang membuat kita gembira, Allah Subhanahu wa taala di sini meringankan salat qiyamul lail itu. Meringankan dengan kata-katanya alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengerti bahwa kalian itu umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata tidak sanggup untuk melaksanakan konsisten sepenuhnya. Rata-rata tidak sanggup. Jadi Allah itu faham, ya, untuk menegakkan qiyamul lail rata-rata umat Nabi Muhammad itu tidak sanggup. Nah, kecuali orang-orang yang sedikit saja. Kalau para sahabat, para ulama itu luar biasa. Kadang-kadang mereka satu rakaat itu bisa 1 juz. Satu rakaat itu 1 juz. Jadi kalau ikut Umar bin Khattab 23 rakaat. 23 rakaat berarti 23 juz. Berarti tinggal tambah sedikit lagi khatam Al-Quran 1 malam. Nah, bisa di sebuah pesantren di Lirboyo itu kalau Ramadan tuh ada tim khusus. Bukan Lirboyo, di Tamboro itu ada tim khusus yang sholat qiyamul lail itu dari mulai ba'da isya selesai jam 4 itu 30 juz tuntas, ya. Tapi itu yang berdiri jadi makmum orang-orang khusus yang hafal Quran juga. Karena kalau nggak hafal Quran mikirnya kemana-mana. Memang ada orang-orang yang kuat seperti ini, tapi Allah lebih perhatian. Tapi Allah juga memperhatikan, memperhatikan mayoritas. Tidak lebih mengutamakan minoritas, tapi mayoritas. Nah, ternyata mayoritas apa? Enggak kuat. Jangankan 1 rakaat 1 juz, setengah juz juga enggak kuat. Seperempat juz juga enggak kuat. 1 lembar juga katanya kepanjangan. 1 juz itu kalau menurut Al-Quran yang Bapak pegang itu, ya itu 10 lembar. 10 lembar. Nah, kita baca 1 lembar aja kepanjangan. Ini Ustadz dari mana sih? Baca apa gimana kepanjangan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayang. Jadi di situ ada kata-kata alima allan tusu. Jadi
kita itu jangan menganggap Allah itu nggak ngerti. Allah itu ngerti kalau kita lagi malas. Allah itu ngerti kalau kita ini kok berat amat. Allah itu ngerti. Maka apa perintah Allah? Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah apa yang paling mudah dari Al-Qur'an. Kita mau sholat malam, misalnya surah Al-Baqarah, nggak hafal, ya kan? Surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah, ya, nggak hafal. Ya udah, kalau nggak hafal surat An-Naba, masih kepanjangan. Kalau masih kepanjangan surat Ad-Duha, masih juga kepanjangan. Itu bukan surat yang termudah ternyata. Ternyata ditemukan surat termudah Inna a'toinakal kautsar. Kemudian surat termudah juga Qul huwallahu ahad. Ya udah, itu aja nggak apa-apa. Ya. Bagusnya itu di bawah 1 rakaat Qul huwallahu ahad. Masih berat juga. Ya udah, dijadiin 2 rakaat. Ya. Misalnya 1 rakaat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Sambung lagi, ya kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, 2 rakaat. Ya. Jadi memang itu dimarah nggak sama Allah? Enggak, Allah nggak marah. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita nggak sempat berdiri, mau sholat malam nggak sempat berdiri, mau berdiri kok pegel amat. Ya udah, baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu sebagai ganti daripada sholat malam. Nah, masih nggak kuat juga, ya udah, baca tasbih, baca istighfar. Ya, masih nggak kuat lagi, berarti masih di rumah sakit. Ya, kalau kayak gitu masih nggak kuat, berarti dia sedang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimatnya, alima an sayakunu minkum marda. Ada juga mungkin di antara kalian tuh yang sedang sakit. Ya. Wa akharuna yadribuna fil ard. Ada juga yang lain mungkin di antara kalian tuh ada yang capek. Ya, siang harinya itu capek. Mencari rezeki, bekerja, menjadi penyuluh, menjadi surveyor, menjadi pedagang, ya, kemana-mana seharian keliling-keliling, ya, Bandar Lampung, Palembang, terus mana lagi, Jakarta mungkin, akhirnya capek. Nah, kalau capek begitu, malam harinya biasanya tinggal sisanya, energinya tinggal sisanya. Tapi ketika ma'isyahnya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, di dalam hadis-hadis Rasulullah juga dimotivasi, barang siapa yang mencari rizki dengan motivasi ibadah kepada Allah, maka itu juga punya nilai. Dan nilainya juga bisa setara dengan qiyamul lail, bahkan lebih dari qiyamul lail. Nah, itu. Kemudian ada juga di antara sahabat di masa lalu yang mereka itu berperang fisabilillah, berperang di jalan Allah. Oleh karena itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu meriwayatkan ada 3 klasifikasi manusia nanti ketika mereka berhadapan dengan Allah dan ingin masuk ke dalam surga Allah.
ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah alim, orang yang alim. Yang kedua adalah mujahid. Yang ketiga adalah yang pertama ahli alim, yang kedua mujahid, yang ketiga ahli ibadah. Kalau orang alim itu ya fokusnya dan kelebihannya di ilmu pengetahuannya. Biasanya dia sibuknya mengajar, menelaah, ya. Seperti contohnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu karyanya begitu luar biasa. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Arba'in, kitab Jam'ul Jawami dan seterusnya, itu karya Imam An-Nawawi. At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, itu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu 2 tahun dia tidurnya di atas meja, tidak merebahkan punggungnya. Tidak merebahkan punggungnya, tidurnya di atas meja 2 tahun. Karena dia capek menelaah kitab, menelaah ilmu. Umur 45 tahun meninggal. Imam An-Nawawi menulis hadis tentang man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu mencari nafkah, maka menikahlah. Itu Imam An-Nawawi menuliskan hadis itu. Tapi ternyata Imam An-Nawawi sendiri tidak menikah. Tidak menikah bukan karena tidak mau, tapi memang fokusnya tidak kebagian. Dia kelebihannya itu menelaah. Apakah dia dosa? Tidak. Kita semuanya ini menikah nggak? Rata-rata menikah. Menikah itu ibadah bukan? Ibadah. Imam An-Nawawi tidak menikah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa menikah itu setengahnya agama. Ya. Jadi yang belum menikah agamanya berarti masih setengah. Kalau menikah lagi berarti full. Enggak, ini jangan diambil seperti ini. Ya. Artinya apa? Imam An-Nawawi itu enggak ibadah seperti kita contohnya menikah, tapi dia punya kelebihan di sisi Allah. Apa kelebihannya? Di bidang kealimannya. Tidak semua orang yang alim itu bisa melakukan ibadah seluruhnya. Ada lagi yang fokus mujahid. Mujahid itu dia berjuang. Walaupun dia pengetahuannya nggak seberapa, tapi dia waktunya habis untuk berjuang. Jihad fisabilillah. Ada juga adalah orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini menurut para ulama adalah dia konsisten melaksanakan nawafil, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail. Kenapa? Karena memang dia punya waktu untuk itu. Nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala punya kelebihan di sisi itu. Nah, maka ayat ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa ternyata kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam sisi ibadah sunnah qiyamul lail. Jadi kita kalau melihat ibadah nawafil atau sunnah, yang sunnah itu hukumnya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu hukum sunnah itu harus kita sikapi dengan betul-betul bahwa itu adalah amalan sunnah. Jangan sampai itu kita tingkatkan menjadi amalan wajib. Kenapa? Karena kalau sampai kita punya sikap bahwa itu adalah amalan wajib, kita berdosa. Ya, apalagi kita
kita arahkan kewajiban itu kepada orang lain, kita dakwahkan kewajiban itu kepada orang lain. Kalau kepada diri kita sendiri bisa jadi, misalnya saya akan qiyamul lail, tapi diri kita sendiri, saya akan konsisten qiyamul lail, diri kita sendiri, jangan diumumkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ini menyalahi dalil. Dalil apa? Dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu sholat tarawih bersama para sahabat. Pertama kali sholat tarawih, Rasulullah hanya keluar cukup 3 hari di malam Ramadan. Setelah itu Rasulullah tinggalkan jamaah di masjid. Hari pertama, malam pertama sahabat sudah ramai, malam kedua tambah ramai, malam ketiga tambah ramai. Akhirnya Rasulullah sembunyi sholat di rumah. Esok harinya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar di malam itu?" Kata Rasulullah, "Saya paham kalian itu mencari-cari saya, tapi saya tidak keluar untuk sholat berjamaah, sholat tarawih itu karena saya takut memberatkan umat dan dianggap sholat tarawih itu sesuatu yang wajib." Begitu perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai masalah ibadah pun Rasulullah merasa jangan sampai memberatkan umatnya. Allah pun begitu. Kalaupun kita ibadah itu bukan karena kita terpaksa, kalaupun kita sungguh-sungguh mengamalkan tahajud sampai 23 rakaat, bahkan bacaannya panjang, itu bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita bersyukur dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Jadi ini penting kita sampaikan. Untuk apa? Bahwa ternyata di dalam Islam itu tidak harus terlalu serius di dalam mengamalkan sunnah. Jadi karena sifatnya sunnah itu biasa saja. Kalau yang kita bisa lakukan, lakukan. Kalau kita punya keterbatasan, ya nggak apa-apa. Jangan merasa bersalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan semuanya itu. Kemudian ayat berikutnya, waqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kalau ini wajib. Wa qridullaha qardan hasana, lakukan dengan yang terbaik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, ya, apa yang kita lakukan dari amalan-amalan sunnah selain yang wajib, itu percayalah Allah akan punya imbalan pahala khusus untuk kalian. Kalau kita melakukan sunnah, percayalah Allah punya pahala khusus untuk diberikan kepada kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kalian akan mendapati sesuatu yang terbaik dari sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra, dan itu adalah pahalanya tidak main-main. Allah pasti kasih pahala yang luar biasa. Contohnya rakaatal fajr, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian banyak sholat-sholat sunnah yang fadhailnya itu luar biasa. Dihindarkan dari api neraka, dipastikan masuk ke dalam surga, ya. Pahalanya luar biasa, diringankan segala problematikanya, diberikan jalan keluarnya. Contohnya qiyamul lail,
Ada 4 hal yang didapatkan dari Qiyamul Lail. Yang pertama apa? Yang pertama, kita akan diberikan kemuliaan. Yang kedua, kita akan dipilihkan solusi yang terbaik. Yang ketiga, kita akan diberikan jalan keluar atau tempat yang terbaik. Yang keempat, kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung ketika kita menghadapi masalah problematika. Nah, itu Qiyamul Lail. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan istighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau kita mengamalkan ibadah, pasti banyak di antara kita yang ada kekurangan di sana. Ada yang malas, kadang-kadang sholat 5 waktu pun kadang-kadang kita kerjakan tidak tepat waktu, kadang-kadang lalai dan lain sebagainya. Wastaghfirullah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kalau kita sering melakukan kajian seperti ini. Melalui nabinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Kita akan diistighfarkan oleh seluruh alam. Seluruh alam akan beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Duduk di majelis ini, kemudian menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu Allah, seluruh alam ini akan mengistighfarkan kita. Kemudian kita juga dimuliakan dengan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Jadi kita yang hadir di kajian pagi hari ini, nama-namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi yang enggak hadir enggak disebut. Mohon maaf. Wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara tentang amal ibadah, ketika Allah bicara tentang kesalahan dan kekurangan manusia, maka Allah selalu mengakhiri ayatnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kita jangan terlalu semangat kalau menuduh orang lain berdosa, menuduh orang lain tertuduh masuk neraka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada sifat Allah yang disebut dengan Ghafur. Tambah lagi ada sifat Allah yang disebut dengan Rahim. Rahim itu akar katanya Ra, Ha, dan Mim. Ra, Ha, dan Mim itu dikenalkan kepada kita di awal Al-Quran. Ayat pertama dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata ambilannya, kata bakunya dari sana itu adalah rahmat. Rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada azab. Rahmat Allah itu jauh lebih besar, lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka harapan kita kepada Allah itu tentu rahmatnya. Seperti di dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman itu, mereka itu adalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Wala tayasu mir rauhillah. Ini bahasa Arab. Ya. Tayasu itu bahasa Arab. Jangan diartikan yang lain.
Wala tayasu, dan janganlah kalian berputus asa, min rauhillah, dari kasih sayang Allah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah diutus ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita bisa kasih sayang, bisa menolong orang lain, itu kalau kita berpikir kasih sayang. Di dalam hati kita ada empati, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang, ada rasa pengampunan. Jadi inilah ayat terakhir dari surah Al-Muzammil yang berfungsi sebagai nasikh atau menghapuskan kewajiban qiyamul lail. Kewajiban qiyamul lail itu hanya untuk Nabi, bahkan qiyamul lail itu diringankan untuk umatnya Nabi Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukan, ya alhamdulillah, tidak bisa juga diganti dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa sholat qiyamul lail dengan panjang, lakukan pendek. Kalau tidak, rokaatnya tidak penuh, rokaatnya pendek. Ya, para sahabat, para ulama menganjurkan minimal 2 rokaat. Kemudian ditutup witir. Witirnya berapa? 1 rokaat. Nah, begitu. Witir itu bisa dilakukan di awal tahajud atau di akhir tahajud. Kalau tahajud dilakukan setelah tidur, kalau qiyamul lail itu sebelum tidur. Itu kalau mau didefinisikan seperti itu. Kalau qiyamul lail sebelum tidur. Kalau kita mau ikut Umar bin Khattab, maka kita melakukannya tahajud. Kalau kita mau ikutnya Abu Bakar, kita lakukannya qiyamul lail. Abu Bakar itu tidak pernah tidur sebelum dia sholat witir dulu, kemudian baru tidur. Kalau Umar bin Khattab yakin bisa bangun malam, jadi dia senangnya tahajud. Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi witir itu bisa dilakukan di awal tahajud atau juga bisa dilakukan untuk menutup tahajud. Jadi kalau kita mau tidur misalnya witir dulu, kemudian malam terbangun, ya tahajud. Ya kan? Witirnya sudah di depan. Gimana Pak Ustadz kalau ditutup witir lagi? Ya boleh-boleh saja, karena itu sifatnya sunnah. Nah, begitulah yang dijelaskan di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Jadi itulah makna qiyamul lail. Mudah-mudahan kita bisa melakukan qiyamul lail, kemudian merutinkannya dengan motivasi ittiba dan menapaktilasi perjuangan para sahabat, kemudian orang-orang yang salih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa harus menuduh orang yang gak qiyamul lail, orang yang kurang soleh misalnya, atau yang ibadahnya kurang, jangan ya, karena ibadah itu bukan hanya qiyamul lail, masih banyak ibadah yang lain. Pedagang jujur, pedagang jujur itu nilainya juga bisa lebih hebat dari qiyamul lail. Timbangan jujur itu juga ada orang yang qiyamul lail tapi timbangannya tidak jujur, itu berarti qiyamul lailnya tidak berfungsi. Maka kalau kita lihat hadis yang lain, ada hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita gitu. Pertama, afsus salam, tebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan. Wa at'imut ta'am, berikan sedekah makanan. Alhamdulillah masjid
Darussalam nih wa at'imut ta'am ya. Berikanlah sedekah makanan. Kemudian terakhir wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari dikala manusia itu pada tidur. Jadi salat malam diletakkan yang terakhir setelah orang itu punya kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial itu penting. Pengaruh dari sholat malam itu harus melahirkan kecerdasan sosial. Jangan sampai sholat malamnya jalan tapi sosialnya punya masalah, nomornya ganti terus. Biasanya begitu. Jadi itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Pasti ada kekurangan di sana sini. Kita mohon maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.